Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, hiduplah dengan cara Tuhan. Mengapa kita harus hidup dengan cara Tuhan? Karena cara Tuhan adalah cara yang tidak pernah terbatas. Saya ulangi, saudara. Mengapa kita harus hidup dengan cara Tuhan? Karena cara Tuhan adalah cara yang tidak pernah terbatas. Cara Tuhan adalah cara di luar akal sehat kita, di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Ada banyak orang mau mengalami mujizat Tuhan, mau mengalami pertolongan Tuhan, tapi sayang, caranya salah. Kenapa saya bilang salah? Karena caranya adalah cara manusia. Manusia adalah yang terbatas. Dengan cara manusia, kita pasti kecewa. Contoh Bapak Ibu, ada 5 roti, ada 2 ekor ikan, dibagi 5.000 orang. Siapa yang mampu? Siapa yang sanggup menghitung 5 roti, 2 ikan dibagi 5.000 orang? Murid-murid Yesus dengan akal sehat, dia berpikir kepada Yesus, bagaimana caranya? Kita punya 5 roti, 2 ikan, dan harus dibagi 5.000 orang banyaknya. Wajar Bapak Ibu, karena murid-murid adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Sedangkan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Penting bagi kita untuk kita hidup dengan caranya Tuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Tidak ada cara Bapak Ibu untuk mengalami mujizat Tuhan setiap hari, pertolongan Tuhan setiap hari, tapi dengan cara kita sendiri, kita akan gagal. Hanya ada satu cara bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan setiap hari. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami sebuah depresi, sebuah ketakutan, hiduplah dengan caranya Tuhan. Setiap hari ada mujizat Tuhan. Setiap hari ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sore ini Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Satu proses yang sangat panjang Bapak Ibu. 38 tahun orang ini sakit. Artinya Bapak Ibu setengah hidupnya dalam sakit Bapak Ibu. Saya percaya orang itu pasti membutuhkan mujizat. Saya percaya orang itu pasti menantikan mujizat Tuhan, menantikan kesembuhan dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena dia berada di Serambi Bethesda.
Tapi sayang Bapak Ibu, dia tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa saudara? Karena caranya salah dengan caranya manusia. Kita lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, karena sakit, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu Bapak Ibu kebutuhan orang itu adalah sembuh. Karena dia sudah 38 tahun dia sakit. Maka Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaannya. Lihat Bapak Ibu apa jawaban dia. Inilah cara manusia yang terbatas. Mau mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi caranya salah dengan caranya manusia. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia kecewa saudara. Dia berkata kepada Yesus, tidak ada orang yang menolong saya. Tidak ada orang yang membantu saya. Bapak Ibu tahu nggak? Semua orang yang ada dalam kolam Bethesda itu, pinggir kolam Bethesda, semua mereka menantikan mujizat Tuhan. Semua orang menantikan goncangan air itu. Jadi siapapun yang pertama kali ketika air itu bergoncang, dia turun, apapun penyakitnya, Alkitab berkata dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Dan orang lumpuh yang sudah 38 tahun saudara menantikan itu, tapi dia gak pernah mendapatkan. Kenapa saudara? Caranya salah. Dia menantikan orang bisa bantu dia, orang bisa tolong dia. Makanya ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Sampai dia berkata, tidak ada yang tolong saya. Nah kita melihat Bapak Ibu, bagaimana kita belajar sore ini. Hidup bukan dengan cara manusia, hiduplah dengan cara Tuhan. Kita melihat saudara, apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ada dua kunci bagaimana saudara kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Ada dua kunci bagaimana kita bisa hidup dengan caranya Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus percaya. Yang kedua, kita harus berserah. Karena banyak orang percaya tapi dia tidak berserah. Saya ulangi saudara. Ada banyak orang percaya tapi dia tidak berserah. Sebenarnya saudara, dia tidak percaya. Kalau dia percaya berarti dia berserah. Kenapa kita harus percaya dan berserah? Karena percaya dan berserah itu adalah sebuah gambaran, perumpamaan dua sisi mata uang. Mata uang punya nilai kalau punya dua sisi. Kalau nilainya 100.000 tapi hanya satu sisi, maka uang itu tidak punya nilai. Sekalipun $100 kalau hanya satu sisi tidak punya nilai. Meskipun hanya 5.000 rupiah, tapi dia punya dua sisi, maka dia punya nilai. Tahukah Bapak Ibu, nilai kehidupan kita orang percaya ketika kita hidup dengan cara Tuhan. Saya ulangi saudara, ini sebuah hal yang penting. Nilai hidup orang percaya, nilai hidup orang Kristen, nilai hidup saya dan saudara yang percaya kepada Yesus adalah hiduplah dengan cara Tuhan.
Itulah sebuah nilai kehidupan yang harus kita hidupi. Percaya dan berserah. Orang lumpuh ini ketika Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dia percaya dan dia berserah. Dan mujizat terjadi, dia bisa berjalan. Kenapa saudara? Karena dia percaya, dia berserah. Dengan caranya, selama ini dia gagal, saudara. Dia menantikan goncangan kolam itu. Dia menantikan orang bisa tolong dia. Ternyata saudara, orang gak bantu dia. Orang gak tolong dia. Dia hanya fokus dengan caranya manusia, cara yang terbatas. Sore ini Bapak Ibu, jangan pernah batasi Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Jangan batasi Tuhan yang hari-hari ini kehidupan yang tidak normal dengan kehidupan kita yang normal. Tuhan mampu, sanggup mengadakan banyak mujizat perkara setiap hari di tengah-tengah kehidupan yang tidak normal menjadi normal. Hanya masalahnya saudara, mau gak kita percaya dan berserah kepada Tuhan? Ini penting buat kita. Saudara, saya percaya kebenaran firman yang saya sampaikan sore ini pasti memberkati setiap kita. Jadi sore ini Bapak Ibu, mari kita mau cek setiap hati kita, kehidupan kita. Sudah belum kita hidup dengan cara Tuhan? Karena cara Tuhan adalah cara yang tidak terbatas. Cara manusia, cara yang terbatas. Cara Tuhan ada cara yang banyak cara. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Caranya banyak. Jangan batasin. Dia berbuat banyak hal. Dia mampu, dia sanggup. Kadang-kadang saudara, pikiran kita yang terbatas itu membuat dia tidak buat mujizat dalam kehidupan kita. Saya percaya sore ini kebenaran yang saya sampaikan memberkati setiap kita. Mulailah sore ini hidup setiap hari, hidup dengan cara Tuhan. Pasti hidup kita tidak pernah sama lagi. Pasti hidup kita luar biasa. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, bahkan kita menikmati hidup yang kata orang tidak normal. Kenapa? Karena sekian lama kita stay at home, tinggal di rumah. Saudara, Tuhan membuat sesuatu yang tidak normal menjadi normal. Kenapa saudara? Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita manusia. Saya percaya kita semua diberkati. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya.